Teman sekalian, tema kajian subuh Sakofa Islamiyah pagi ini adalah berkaitan dengan salah satu ucapan yang sangat terkenal ya, dari seorang, ini masih termasuk generasi salaf ya. Kalau generasi salaf itu kan para ulama menyepakati 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah ya, atau katakanlah 300 tahun setelah masa hijrah, itu masih dikategorikan generasi salaf, masih termasuk ya khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, masih generasi terbaik, generasi Rasulullah, generasi sahabat dan generasi tabi'in. Jadi generasi salaf ini masih termasuk generasi ya tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat ya. Bahkan beliau ini sezaman ya dengan Imam Abu Daud ya, Imam An-Nasa'i ya, termasuk juga seorang perawi hadis ya, namanya Sa'id bin Abdul Aziz ya, rahimahullah, Sa'id bin Abdul Aziz Al-Halabi. Nah, ucapan beliau itu tentu ada dasarnya ya, tidak mungkin qaul seorang sahabat tabi'in ya atau seorang sahabat keluar dari prinsip-prinsip ajaran agama kita. Nah, kalau kita sekarang kan pakai pendapatnya ya, katakanlah kalau di dalam kajian-kajian ilmu sosial politik ya, bahkan dalam urusan ilmu agama kita tidak secara mengutip ya pendapat dari orang-orang barat, katakanlah begitu. Bangga kita dengan tokoh atau figur yang kita sama sekali nggak terlalu kenal ya, istilahnya misalnya quote hari ini ya, ucapan atau kata-kata bijak hari ini ya. Jadi orang lebih banyak bangga menggunakan kata-kata bijak yang produk manusia yang notabene bahkan mereka orang kafir. Ini ironisnya kita, Pak ya, ironisnya kita lebih bangga ya mengambil ucapan, kalam atau kalimat dari mulutnya orang kafir ya. Bahkan kita tahu waktu Fransiskus datang ke sini ya, banyak seruan-seruan, kita ambil keteladanan dari beliau ya, ucapannya, kesederhanaannya. Kan aneh kalau umat Islam, orang Islam bangga ya dengan ucapan yang notabene apa? Orang kafir, kemudian dia pendukung LGBT. Dicium pula kepalanya dan jadi menteri agama hari ini. Kan bingung kita, Pak. Ya Allah. Ya. Jadi orang kafir diagung-agungkan sedemikian rupa, dipuji sedemikian rupa. Dia lupa kalau di dalam Islam ini kita kaya dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Apa yang diambil keteladanan dari ya Fransiskus ini? Nggak ada. Bahkan kalau boleh dikatakan mana lebih buruk, zina, perampok, maling ya, dibanding dengan ya beliau? Mana kira-kira, Pak? Pezina, perampok, pembunuh ya, maling, ada orang musyrik yang mengatakan Allah punya anak, yang mengatakan Allah tiga dari yang satu. Mana yang lebih buruk? Mana kira-kira? Yang musyrik, biangnya nenek moyangnya dosa. Ya, wa qala takhadar rahmanu walada, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Sungguh kata Allah itu perkataan yang paling buruk. Jadi nggak ada alasan buat kita, Pak, mengagung-agungkan orang kafir, membungkukkan badan kita kepada orang kafir. Ini izzah. La izzata illa bil Islam, kata Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang Islam membungkuk badan sama orang kafir, ya kebangetan, terlaluan, menghinakan dirinya di hadapan orang kafir. Ya, atas nama toleransi, atas nama apalagi namanya moderasi beragama atau apa namanya. Disinilah, Pak, kelemahan kita, ya. Dan sayangnya dia jadi pimpinan kita, gitu, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Abdul Aziz Al-Halabi, ya. Jadi beliau katakan, apabila engkau menghadapi suatu masalah yang kau tak sanggup untuk mengubahnya, maka bersabarlah.
Ya, tunggulah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada ayat di dalam surat Ar-Ra'd itu ayat 11. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum ya kecuali ya kaumnya itu yang akan merubah dirinya. Nah, persoalannya apakah kita mampu mengubah semua masalah yang kita hadapi atau tidak? Nah, kan begitu kan. Ya, dan ternyata kan tidak, karena manusia lemah, ya. Nah, dasarnya dari ucapan ini beliau adalah di dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya solusi, jalan keluar. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Setiap masalah pasti punya solusi, punya jalan keluar. Ya, ini tadi gambaran Said bin Abdul Aziz Al-Halabi. Ya, beliau semasa dengan Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Abi Dunya dan Abu Hatim Ar-Razi. Ya, beliau termasuk riwayat hadis. Nah, terkait dengan ayat ini jamaah sekalian, ini ada ayat yang menyebutnya ayat ini dengan ayat 1000 dinar. Ya, memang ada juga yang membantah, ya. Nggak ada itu sebutan ayat 1000 dinar gitu ya. Nah, bagi sebagian ulama ini disebutkan ada sejarahnya kenapa ayat ini ya surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 disebut ayat 1000 dinar. Ini terkait dengan kisah seseorang yang bertemu dalam mimpinya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya kan banyak cerita-ceritanya. Kalau Nabi Khidir itu sering muncul, ya bahkan bukan hanya dalam mimpi, tapi wallahu alam tentang kebenarannya. Ya terkait dengan sosok Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir ini menganjurkan kepada salah seorang kaya untuk menginfakkan hartanya. Ya, berapa banyak? 1000 dinar. Nah, kalau kita konversi dengan sekarang, kalau dinar emas itu kurang lebih 4,25 gram. Ya, atau pakai yang rata-rata, yang mata uang. Kalau mata uang sekarang kisaran ya kurang lebih 100 ribuan lah. Ya, kalau bukan mata uang emas, ya kan dinar juga ada yang bukan, nggak selalu bentuknya emas, ya, sekalipun identik dengan emas, yang 4,25 gram. Ya, kalau 1 gram saja 1 juta, ya misalnya kalau kali 4 udah 4 juta, 4.250.000 kali 1000, wah berapa tuh Pak? Ya, nah, katakanlah itu uangnya diinfakkan, ya, kemudian orang ini melakukan perniagaan. Nah, ini pengusaha Pak, perniagaan, naik bahtera, ya, naik kapal laut. Ya. Nah, kemudian di dalam mimpinya itu juga bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir menyampaikan ayat ini untuk dibaca, diamalkan. Ya, surat At-Talaq, ya, ayat 2 dan ayat 3. Ya. Dan bagi kita ini ayat ini seringkali kita diingatkan, ya, paling tidak pada hari Jumat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat yang sangat berkorelasi dengan tingkat ketakwaan seseorang. Jadi kalau orang sudah beriman dan bertakwa, ya bukan saja keberkahan yang Allah akan turunkan dari langit dan keluarkan dari bumi, tapi juga akan didatangkan rezekinya dari arah yang tidak diduga-duga. Termasuk dia akan dicarikan solusi jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapi. Dan inilah yang diamalkan oleh pengusaha itu, ya, dia diselamatkan di dalam perjalanan di bahtera. Kemudian juga bahkan ketika terdampar bahteranya di sebuah pulau, nah, dia dikisahkan menjadi raja di situ, orang kaya. Makanya disebutnya ayat 1000 dinar. Jadi dengan asbab sedekah dan mengamalkan
Ya, daripada surat At-Thalaq ya ayat 2 dan ayat 3 ini sering dibacanya. Ya, kapan dibacanya? Apakah waktu fajar ya? Intinya ini waktu-waktu mustajabah. Sesudah sholat. Ya, jadi ada anjurannya seperti itu. Nah, kalau kita bisa baca kapan saja tentunya. Nah, jamaah sekalian, berkaitan dengan masalah. Ya, siapa sih orang di dunia ini yang nggak punya masalah? Ya. Siapa orang di muka bumi ini yang gak punya masalah? Orang kaya punya masalah. Ya, pengusaha punya masalah. Ya, orang miskin apalagi kan gitu Pak. Ya, banyak masalah yang dihadapi. Ya, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah hukum. Ya, masalah ya bahkan diri kita pribadi sendiri. Ya, menyangkut kepribadian kita ya, itu masalah. Ya, apakah kita ini termasuk orang kategori yang suka cemas, suka khawatir? Ya, atau kalau dalam bahasa psikologinya itu apa? Stres, depresi, anxiety, schizofren. Ya. Jadi secara pribadi pun tanpa kita sadari bahwa kita ini punya masalah. Ya, split personality orang bilang. Ya, ada kepribadian yang pecah dalam diri kita, ada kepribadian yang beragam. Ya, bahkan bisa saja satu orang itu punya 21 kepribadian. Jadi pribadinya sendiri itu punya masalah gitu. Dan tentu masalah itu bisa hadir dari mana? Dari lingkungan. Ya, tekanan-tekanan yang hebat dari lingkungan masyarakat. Sehingga akhirnya apa? Orang yang tidak kuat imannya, akhirnya dia ngambil jalan pintas. Ya, ngambil jalan pintas. Apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Ya, overdosis, minum obat racun serangga, gantung diri. Ya, ini rame lagi Pak, kasus-kasus gantung diri viral. Ya. Bahkan kalau orang yang punya senjata menembak dirinya, ya. Mereka berputus asa. Karena apa? Ya, karena imannya kosong. Dia tidak tahu kalau dia punya Allah, kalau dia tidak tahu kalau dia punya Tuhan. Ya, sehingga apa? Ya itu tadi. Ya, mengambil jalan pintas. Jadi jangan dikira Pak angka-angka atau kasus-kasus. Ya, di mana orang putus asa, di mana orang stres, depresi, ya split personality itu sedikit, banyak sekali. Ya, bahkan mohon maaf kalau sekiranya Bapak nih datang ke rumah sakit umum daerah, biasanya kan kalau mau jadi anggota dewan, jadi pejabat atau jabatan tertentu itu harus tes kejiwaan Pak. Ya, tes kejiwaan. Ya, mengisi kuesioner. Ya, konsulta wawancara dengan dokter. Itu ternyata tidak ada yang luput bahwa rata-rata mengalami stres. Tidak ada orang yang murni bebas dari stres. Ada saja. Sekalipun mungkin skalanya yang berbeda. Ya. Tapi rata-rata dari apa yang saya ketahui, saya 2 kali ikut tes kejiwaan, ya begitu. Ya, Bapak sering stres ya Pak ya. Emang kenapa Pak? Ya cerita masalah kerjaan, masalah di kantor. Ya. Ada saja Pak. Jadi nggak ada satu orang pun yang luput. Ya. Jadi ada kalanya kita dalam posisi ya futur tadi, posisi lemah. Ya. Ya, terutama menyangkut jiwaan kita, pribadian kita. Artinya apa? Bahwa hidup itu memang ya kita harus siap menghadapi masalah. Jadi orang kalau takut masalah jangan hidup, gitu Pak. Ya. Takut masalah ya jangan hidup. Pengen nggak punya masalah ya jangan kerja, kan gitu. Sebab orang yang diam pun atau dia tetap di rumah pun dia punya masalah. Tuh, jadi yang namanya masalah itu akan selalu ada. Ya bahkan kan Allah bilang ya jangan kamu mengaku beriman sebelum kamu diuji, kan gitu Pak. Ya.
Jangan ngomong, jangan ngaku beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ujian itu kan beragam. Macam-macam. Sumbernya bisa dari mana saja bentuk ujian itu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita punya masalah, berarti yang kita cari adalah solusi. Ya, bahasa kerennya problem solving. Ya, jadi jangan masalah itu didiamkan, menumpuk, mengendap. Wah, ini bahaya, Pak. Ya. Jadi kalau kita punya masalah, ya, kita pasif. Ya, berdoa pun enggak. Ya. Meminta kepada Allah pun tidak, Pak, itu bahaya. Ya, orang yang sombong di hadapan Allah itu adalah orang yang enggak pernah mau doa. Ya, dia merasa bahwa dia mampu mengatasi setiap persoalan yang dihadapi. Itu orang sombong. Ya. Sementara Allah akan sangat suka, Allah akan sangat senang ketika seorang hamba datang untuk berdoa kepadanya. Ya. Kita ada masalah dalam hidup kita, datang mengadu kepada Allah. Merengek, menghibah kita kalau perlu. Menangis kalau perlu, kita minta kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Ya, setidak-tidaknya kan ada namanya sholat istikharah. Ya, berapa sering Pak kita amalkan sholat istikharah kira-kira? Ya, nah, bisa dihitung jari kan? Kecuali kalau ada masalah berat banget, diperhadapkan pada pilihan, ya baru kita sadar enggak, oh ada sholat istikharah. Ya, sementara kalau dulu para sahabat ada masalah, sholat selesai masalahnya. Kalau kita sendiri, sholat kita masih jadi masalah. Nah, itu dia masalahnya. Ya, sholat kita sendiri masih jadi masalah. Nah, jadi kita didorong, ya, naluri kita, akal sehat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berpikir nih, bagaimana mengatasi masalah. Makanya kalau dalam kajian ilmu, ya, metode ilmiah, ya kita kenalnya metode ilmiah, Pak. Itu dikenal dengan proses seperti ini. Ya, mulai dari diidentifikasi dulu. Apa sih masalahnya? Di rumah, di pabrik, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ya. Pasti kita identifikasi dulu. Enggak semuanya yang ada di dalam otak kita yang kita hadapi itu masalah. Ya, perlu proses identifikasi. Sama dengan orang ketika meneliti, meriset. Ya, didawali dengan identifikasi masalah. Masalahnya sudah diidentifikasi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dibuatlah batasan masalah atau rumusan masalah. Ada yang menyebut batasan, ada yang menyebut rumusan. Ya. Baru kemudian apa? Cari data. Ya, ada yang mengatakan pendekatannya itu dengan 5W 1H. Atau ada yang menggunakan pendekatan SWOT analysis. Nah, mungkin kalau orang-orang manajemen paham. Ya, 5W 1H. What, when, where, who, why, how. Apa, mengapa, siapa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Nah, pendekatannya begitu, Pak. Ya. Atau pendekatannya dengan SWOT analysis. Ya. Strength itu kekuatan, kemudian W-nya weakness, kelemahan, O-nya opportunity, peluang, T-nya treatment, ancaman. Oh, diukur tuh. Ya. Ini ilmu ini bisa diterapkan dalam semua lini. Seorang wartawan yang pendekatannya 5W 1H. Seorang manajer, CEO, ya, pimpinan perusahaan tertinggi pun pendekatannya kalau nggak SWOT analisis 5W 1H. Ya. Nah, kita cuma jarang, Pak, masalah agama kita gunakan pendekatan itu. Ya, padahal kalau dalam dunia akademis, masalah-masalah agama itu bisa juga dipecahkan dengan pendekatan 5W 1H atau pendekatan SWOT analysis. Ya. Cuma itu memang yang untuk lingkungan ilmiah, lingkungan akademis. Ya, kalau di lingkungan masyarakat kita, rumah tangga, kita jarang pakai pola-pola seperti itu. Ya. Baik, nah jamaah sekalian, setelah kita mengidentifikasi masalah, ya, melakukan tahapan-tahapan tadi, nah kita lihat
Solusi itu nggak satu dua, bisa banyak. Mungkin kita pernah dengar plan A, plan B, plan C, dan terus seterusnya, kan gitu Pak. Bahkan sampai kemungkinan terburuk sekalipun. Ya, strategi. Rasulullah perang kalau nggak pakai strategi habis. Ya, Saifuddin Al-Qutuz, Kesultanan Mesir terakhir untuk menghadapi kekuatan Mongol. Ya, pada bulan Ramadan, kalau tidak punya strategi, akan dilumat habis oleh kekuatan Mongol yang saat itu terkenal luar biasa kekuatannya. Dan kalau kita lihat sejarah perang, ya sejak zaman Rasulullah sampai pada masa Turki Utsmani, ya dengan jumlah pasukan yang sedikit, jumlah pasukan yang terbatas, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak? Ya, bahkan salah satu hal yang nggak masuk akal Pak, ketika Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinopel, ya ini nggak masuk di akal orang-orang kafir. Apa itu? Perahu naik daratan. Ya, perahu naik daratan. Jadi perahu itu didorong di daratan. Kilometer jaraknya, bukan meteran. Puluhan kilometer. Untuk memutar balik kekuatan pasukan. Itu oleh Barat itu mereka oleh ya terutama oleh pasukan Romawi itu nggak terfikirkan sama sekali. Bagaimana mungkin? Ya perahu naik ke daratan didorong gitu ya, rame-rame, dan itulah salah satu strategi yang luar biasa. Artinya apa? Ya, solusi untuk menghadapi sesuatu yang tidak mungkin untuk dikalahkan, tapi ternyata ada ide gila, ya mungkin orang menganggapnya ide gila gitu. Ya tapi itulah kenyataan. Ya. Nah artinya apa jamaah sekalian? Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penjagaan yang Allah berikan, al-haya wal aqal. Rasa malu dan akal, pikiran. Jadi kalau manusia sudah hilang rasa malunya, ya tidak ada ubahnya kita dengan binatang. Sama juga halnya ketika manusia hilang akalnya. Ya, tidak ada bedanya kita dengan binatang. Ya. Makanya baginda Nabi bilang al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Jadi kalau orang sudah nggak punya rasa malu, ya bahkan di antaranya Ali bin Abi Thalib katakan kalau kalian nggak punya rasa malu, silakan kalian berbuat semau kalian. Nah makanya dua penjagaan ini harus kita jaga betul Pak, sampai mati. Jangan sampai dirusak. Makanya hal-hal yang merusak akal itu sesuatu yang diharamkan. Ya apapun yang bisa merusak akal, ya kita konsumsi, kita pakai, kita gunakan, maka itu menjadi haram. Ya, ini kan ramai lagi Pak kasus miras ya, di Jogja, gitu ya. Bahkan mereka terang-terangan Pak delivery service, ya armada pakai motor, ya ujung-ujungnya ada santri kerapia dibunuh, ya oleh orang mabuk. Nah, akhirnya bergeraklah masyarakat, ya protes, ya kepada pemerintah agar peredaran miras ini betul-betul diperketat. Ya kita tahu Jogja itu daerah turisme, sama dengan Bali. Nah, di mana banyak kafe-kafe atau rumah-rumah yang dijadikan penginapan itu menyediakan kayak gitu Pak. Nah itu problemnya juga. Ya, kita di Bekasi juga sudah bergerak kabupaten, cuma kota ini belum kedengeran. Ya kalau di kabupaten sudah bergerak ya untuk menyisir. Ya, ini karena dampaknya juga luar biasa Pak. Hilangkan akal itu tadi salah satunya. Nah jamaah sekalian, ya dalam hidup kita sebagai seorang muslim ya, tidak ada masalah yang berat ya, selama jarak kita dengan Allah itu dekat ya. Bahkan seringkali masalah yang kita hadapi itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, bahkan menjadi asbab hidayah. Ya, kok bisa gitu Pak? Ya kenapa tidak? Keponakannya Tony Blair, ya, mantan Perdana Menteri Inggris ketika dia datang ke Palestina, daerah konflik ya kita tahu,
dia dijamu oleh keluarga miskin. Dijamu oleh keluarga miskin. Saat itu Ramadan. Datang nih keponakan Tony Blair, perempuan, ya bertamu. Sang tuan rumah yang sudah susah hidupnya, ya nampak dari tempat tinggalnya. Kemudian makanan pun hanya cukup untuk keluarga itu, bahkan saat itu sedang puasa. Makanan itu dimiliki oleh keluarga itu untuk buka puasa. Tapi ternyata apa? Ketika datang tamu, sekalipun tahu dia bukan orang Islam, dijamu sedemikian rupa. Sampai-sampai keponakan Tony Blair ini bilang, ini agama macam apa kamu ini yang kamu pegang? Kamu sudah susah perang tiap hari, ya ancaman bom, kamu masih disuruh lapar lagi. Ya, sampai heran dia, Pak, agama macam apa ini? Agama apa ya? Ya. Disuruh lapar pula kan? Nah, disitulah sang tuan rumah cerita bahwa ya inilah kebahagiaan kami sebagai seorang muslim. Ya, sekalipun kami hidup susah, makanan susah, minuman susah, listrik susah, ya, tapi kami tetap menjalankan kewajiban kami dengan berpuasa. Dan di situ kami menemukan ketenangan. Ya, menemukan ketenangan. Bayangkan Pak, kemiskinan, penderitaan seorang muslim bisa menjadi asbab hidayah. Ya. Ada lagi kisah yang menarik. Ya, seorang yang protes ketika dia baca Al-Quran, ya, surat An-Nisa yang menggambarkan tentang siksaan penghuni neraka. Ketika kulitnya sudah hancur lebur, diganti lagi oleh Allah kulit yang baru. Orang ini menilai ini ayat ini sadis sekali. Menilai ayat ini kok kayak gini gitu, kejam kesannya. Tapi apa yang terjadi dengan orang ini, Pak? Ketika dia melihat apa yang terjadi di Palestina, dia lihat foto-foto, dia lihat gambar-gambar bagaimana anak-anak yang sudah sampai angka 17.000 jadi korban, yang badannya hancur, nampak seorang tua menggendong anaknya tanpa kepala, orang memunguti serpihan daging yang hancur akibat bom. Wanita Amerika ini sadar, ternyata manusia di dunia saja kejamnya sudah kayak gitu. Pantas rasanya kalau mereka di neraka nanti mendapatkan siksaan kayak gini. Dia bersahadat. Inilah rahasia yang kita nggak tahu. Rahasia Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak jarang penderitaan yang luar biasa, ya, tapi bagi orang lain itu adalah inspirasi bahkan menjadi hidayah. Ya, berbondong-bondong orang di Amerika Latin, di Korea, di Jepang. Mereka penasaran, pengen kenal dengan Islam. Apa sih yang membuat mereka bertahan sedemikian rupa? Ya, sudah lapar, ya, rumah sakit semuanya dihancurkan, tinggal di tenda, tendanya dibakar, tetap jadi target sasaran rudal. Apa yang membuat mereka tetap bertahan memegang agama ini? Nah, ini yang kita nggak punya, Pak. Ya, pagi-pagi kagak ngopi aja udah ngeluh kan gitu. Ya, yang nggak punya rokok puyeng kepala gua kalau kagak ngerokok gitu. Ya, nggak ngerokok puyeng Pak. Nggak bisa kerja gua kalau kagak ngerokok. Ya, kerja pakai rokok ya. Ya, ada begitu. Ya, jadi kita ini belum apa-apa. Nah, jamaah sekalian lihat bagaimana seorang sahabat ya yang bernama Habab bin Arat. Ya, seorang sahabat Habab bin Arat, dia datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ketika itu Rasulullah berbantalkan sorban ya di bawah lindungan Ka'bah. Kemudian dia bertanya, apakah engkau tidak memintakan pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Apakah engkau tidak mendoakan untuk kebaikan kami? Beliau bersabda, orang-orang yang sebelum kamu itu ada yang ditanam hidup-hidup. Ada yang digergaji dari atas kepalanya sehingga tubuhnya terbelah. Ada pula yang disisir dengan sisir besi yang mengenai daging dan tulangnya. Tetapi yang demikian itu tidak menggoyahkan mereka dari agamanya. Nih Habab bin Arat, Pak, ketika dibakar oleh orang kafir, ini termasuk as-sabiqunal awwalun.
itu sampai api itu ya mati karena apa? Lelehan lemak di tubuhnya. Ya, awal siksaan pertama beliau sampai mengakui apa yang diminta oleh orang kafir, dan beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak tahan siksaan. Apakah saya ini berdosa ya Rasulullah karena saya mengatakan apa yang diinginkan oleh orang kafir? Saya menghina Islam, saya menghina engkau ya Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan tindakan Habab saat itu karena di bawah tekanan yang luar biasa. Ya, tapi memang pada akhirnya ajalnya beliau juga tetap mati karena siksaan orang-orang kafir. Ya, Sumayyah, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Ya, ini siksaan-siksaan yang dihadapi oleh para sahabat, Pak. Ya. Kita rasa-rasanya jauh. Ya, sahabat Utsman bin Affan, ya, sama pamannya ini digulung tikar. Kemudian dibawanya diasepin. Bapak bayangin orang digulung tikar, badannya dibawanya diasepin. Ya. Mus'ab bin Umair ketika ibundanya mengatakan keselimannya, Mus'ab bin Umair dibiarkan kelaparan. Ya, bahkan ibunya mengusirnya dari rumah. Padahal sebelumnya dia termasuk orang yang berkecukupan. Ya, sama dengan Abdurrahman bin Auf yang diancam oleh ibunya juga. Ya, Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, sampai apa? Disiksa sampai kehilangan ingatan. Bayangkan, Pak. Ya, mengalami siksaan ini para sabiqun al-awwalun yang luar biasa. Bilal bin Rabah. Ya, kalau Bapak sudah lihat filmnya The Message ya. Itu di situ digambarkan bagaimana bentuk siksaan yang dihadapi oleh para sabiqun al-awwalun ya. Ammar bin Yasir, ya, satu keluarga. Ya. Menemui ajal karena menemui syahid, disiksa oleh orang-orang kafir. Nah, jadi banyak sekali bentuk-bentuk siksaan, Pak. Nah, kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Ya. Baik, jemaah sekalian. Nah, ini diantaranya. Ya. Kita bisa bayangkan Nabi Zakaria itu digergaji badannya, Pak, jadi dua. Putranya Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Ya. Para penyihir Fir'aun ketika mereka kalah dengan Nabi Musa karena sadar yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir, mereka beriman. Ada yang mengatakan jumlahnya 30, ada yang mengatakan 40. Ya, disalib secara menyilang, potong tangan kanan, ya, kaki kiri dipotong. Bayangkan, nggak cukup cuma disalib, ya dipaku hidup-hidup, tapi dipotong tangannya dengan kaki silang. Ya, bahkan pada masa Muhammad Al-Fatih, ya, itu banyak kaum muslimin yang disulak, atau disulak. Nah, seperti ini gambarannya, ditusuk pakai kayu yang tajam. Dan ini kilometeran sepanjang jalan oleh namanya Vlad Dracul. Ya, tapi oleh Barat dirubah fakta sejarahnya, ya, dimunculkan sosok Dracula. Nah, itu awalnya dari sini, Pak, Vlad Dracul itu. Dari Rumania. Ya, dia diutus oleh ayahnya belajar ke Turki untuk belajar Islam. Tapi si Vlad Dracul ini punya dendam, kebencian yang sangat luar biasa kepada umat Islam. Ya, sampai dia melakukan tindakan biadab seperti ini. Ya, ribuan umat Islam yang seperti disate gitu. Ya, disulak namanya. Bayangkan, Pak, apa yang mereka hadapi. Ya, masalah. Ya, mempertahankan iman. Ya, kita ini ya semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita. Ya, kita belum pernah kelaparan sampai harus mengganjal perut kita kan. Ya, ya. Ada mungkin warga Alinda saking laparnya 3 hari 3 malam ganjal perut pakai batu. Ya. Rasanya belum ada, Pak. Artinya apa? Belum apa-apa ujian keimanan kita. Artinya masalah dalam kehidupan yang kita hadapi ini sebetulnya ya belum ada apa-apanya. Ya, dibanding dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat, ya, para sabiqun al-awwalun.
Ya. Jadi jamaah sekalian, yakinlah bahwa ketika masalah itu datang kepada kita kan udah percaya, udah yakin betul, la yukallifullahu nafsan illa usaha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali Allah tahu orang itu sanggup. Ya, coba Bapak lihat di medsos penderitaan saudara-saudara kita, ya. Apakah itu akibat penyakit, tumor, hidrosefalus, ya, anaknya yang kepalanya membesar, sementara dia hanya seorang tukang gojek misalnya, kerja serabutan, bisa dibayangkan. Untuk makan aja susah. Kita nggak seperti, belum sampai seperti itu ujian kita. Kita udah banyak ngeluh kan gitu. Ya, kurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh kecil, Bapak beli semangka. Ya. Sampai di rumah dibelah tuh semangka. Ya, kagak manis. Orang-orang rumah sepakat kagak manis nih semangka, kan gitu Pak. Ya, dulu ada seorang ulama Pak beli semangka di rumah, istrinya ngomong begitu, ini semangka kagak manis. Sang suami bilang, ucapanmu itu kamu tujukan kepada siapa? Kepada petaninya. Aku yakin petani nggak mau mereka, kecuali mereka pengen semangka yang mereka tanam itu adalah semangka terbaik. Apakah kepada penjualnya? Juga aku yakin orang nggak mungkin dia menjual sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengecewakan. Pasti penjual pun pengen dia menjual semangka yang manis. Nah, kalau begitu siapa engkau tujukan ucapanmu itu? Ayo, pada siapa Pak? Pada Allah yang menciptakan semangka. Ini tanpa sadar terlontar dari lisan kita kan. Ya, apa-apa di komen gitu, gampang komen sesuatu. Wah, ini hati-hati betul Pak. Ya, mulut itu memang kagak ada lidah, kagak ada tulangnya. Ya, kondangan apa-apa di komen kan itu, makanannya kah, sopnya kah. Ya, nyendok sop wortelnya keras banget. Ngapa kagak bilang aja tulangnya keras banget kan gitu Pak. Emang tulang keras kan gitu. Ini bilang wortelnya keras banget. Ya. Apa-apa di komen. Nah, yang kayak gini nih Pak, kita kurang syukurnya itu di situ. Makanya penyebab kenapa di neraka itu banyak wanita jadi penghuninya karena kurang bersyukur. Ya. Kalau enggak dia kurang bersyukur kepada Allah, dia kurang bersyukur kepada suaminya. Tuh, makanya itu menjadi sebab ya penghuni di neraka banyak perempuan. Ya, naudzubillah. Ya, makanya Bapak Saudara sekalian, ya, ketika Allah memberikan kita masalah, ujian, cobaan, yakin bahwa itu adalah cara Allah untuk menaikkan makom kita, ya, menaikkan derajat kita. Nah, sederhananya ini Pak masalah itu. Ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan ternyata nggak sesuai ya dengan kenyataan. Ketika realitas tidak sesuai dengan idealitas, kan begitu. Ya, itu definisi sederhana ya dari masalah. Nah, tinggal kembali kepada kita, bagaimana kita menyikapinya. Ada orang yang mohon maaf dengan gaji 1 juta cukup. Tapi ada orang yang gajinya sudah 300 juta, dia nggak cukup. Coba ya. Gajinya udah renumerasi. Tahu renumerasi Pak? Ya, sudah dinaikkan. Kayak kemarin mantan hakim apa mantan jaksa di rumahnya ditemukan 1 triliun. Ya, maklar kasus, termasuk maklar kasus 3 hakim yang kemarin OTT. Ya, vonis anggota dewan anaknya yang membunuh, vonis bebas. Kan gila itu Pak. Fakta jelas, CCTV jelas, ini orang pelakunya, ini membunuh. Tapi karena anak anggota dewan, dia punya duit, dia suap tuh hakim, ya mungkin saat penyerahan duit OTT kena. Ya termasuk maklar kasusnya. Ya Allah. Gimana nggak rusak Pak tatanan hukum kita? Ya. Jadi hukum itu perselisihan hukum dimenangkan oleh siapa yang membayar lebih banyak. Ya. Siapa yang membayar lebih banyak. Itu masalahnya Pak. Ya Allah, ngeri kan Pak.
Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, yang dituntut dari kita ini dia. Pandanglah segala sesuatu itu dengan sudut pandang Islam. Apapun masalah kita. Ya. Jadi Islam itu solusi, the best solution. Ya. Sebaik-baik solusi yaitu Islam. Masalah apapun kembalikan kepada Islam. Bapak punya harta banyak, punya duit banyak, mau ngatur harta untuk anak-anak, pasti itu akan jadi masalah. Tapi serahkan hukum itu kepada Allah. Ada hukum faraid. Biarkan Allah yang mengatur. Berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa istri, berapa keponakan, berapa saudara laki-laki, saudara perempuan. Sudah disebutkan oleh Allah, jangan diutak-utak-atik. Itu bakal bicara faraid. Itu angka udah angka pasti. Matematika angka pasti, gak bisa kita rubah. Kalau kita rubah, fatal akibatnya. Anak kita bisa bacok-bacokan. Ya, bisa bunuh-bunuhan. Tuh, kembalikan kepada Islam. Ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada Islam, ya, insya Allah selesai. Ya. Jadi Islamic worldview, nah ini jadi bahasannya, jadi kajian tersendiri, Pak. Ya. Yang namanya Islamic worldview. Bagaimana sudut pandang kita tentang konsep Tuhan, konsep alam, konsep manusia, konsep agama, pengetahuan, tujuan hidup. Sekarang kan lagi viral apa Pak? ChatGPT yang bikin orang kafir, orang barat pakai ilmu algoritma. Jadi AI yang otaknya kapasitas 300 juta, ya bukan 3.000 Pak, 300.000 orang bilang, 300.000 apa 300 juta, ya kapasitas kecerdasannya. Ternyata apa? Semuanya kembali kepada Islam. Ya, mana kitab suci yang paling benar, dia bilang Quran. Mana konsep Tuhan yang paling benar, dia bilang Quran. Mana konsep emansipasi perempuan yang paling benar, Al-Islam. Sehingga banyak orang pada ini apa Pak? Terinspirasi, terdorong masuk Islam. Ya, sekalipun ada sisi lemahnya, karena AI itu nggak punya emosi, nggak punya perasaan. Ya, tapi kalau dilihat dari apa yang kita saksikan selama ini, ya, yang viral-viral itu bagaimana orang, ya, dengan adanya AI ini mereka lebih kenal kepada Islam. Ya, jadi senjata makan tuan, Pak. Ya, orang kafir yang buat, ya, mereka nggak bisa membohongi setiap input informasi yang masuk ke internet, itulah yang diolah oleh AI. Ya, dan ternyata apa? Semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, ini satu jawaban. Ya. Jadi apa namanya? Ya, Allah yang mengatur itu semua. Ya. Jadi bagaimana intinya kepada kita jamaah sekalian? Ya. Jadi kalau sudah konsep Islamic worldview, ya kita kembalikan semua segala sesuatu kepada Islam, ya. Ya inilah kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, bahkan ketika kita mencari Allah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah ya Muhammad, aku itu sangat dekat. Ya. Ini ayat sering kita baca. Ya, tapi kita sering lupa kalau kita punya Allah. Sampai-sampai Rasulullah bilang kalau kamu nggak punya garam, minta kepada Allah. Kamu nggak punya sendal, minta kepada Allah. Ya, sampai soal garam, soal sendal itu ada di Riyadhus Shalihin. Ya, minta kepada Allah. Nah, disinilah kelemahan kita, Pak. Ya, banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Ya, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, kita nggak bisa sembunyi, Pak. Nggak bisa sembunyi, nggak bisa lari. Nah, ini konsep namanya ma'iyatullah, muraqabatullah. Ini konsep tauhid. Ya, bagaimana kita selalu bersama dengan Allah, bagaimana kita selalu dekat kepada Allah. Itulah solusi, Pak. Ya, itulah jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Nah ini, ya, ala inna nasrallahi qarib. Kapan pertolongan Allah turun untuk saudara-saudara kita di Palestina? Kenapa sih Allah nggak merdekakan mereka saja segera? Dan amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerdekakan mereka, untuk menolong mereka.
Allah kirimkan pasukannya, apakah itu angin, apakah itu burung, mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah belum tolong mereka? Nah, kan banyak ulama-ulama menjelaskan, Kak, ya, bahwa disitulah kalau Allah merdekakan Palestina dengan segera, Allah berikan kemenangan Palestina dengan segera, lantas kalian meraih pahala jihad dengan apa? Ya, ini kita udah banyak lupa, Pak, pada saudara kita. Udah nggak ada lagi kunut nazilah. Khotib-khotib di mimbar Jumat udah lupa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Padahal penderitaan mereka sampai hari ini belum selesai. Ya itulah. Kamu berjihad pakai apa? Sekedar berdoa pun kamu enggak. Sekedar berdoa pun kamu lupa. Ayo, kalau kita ditanya kayak gitu kayak apa, Pak, jawaban kita? Ya. Semangat infak kumpulin buat menolong saudara kita sudah kendor. Semangat aksi sudah kendor. Ya, padahal sudah lebih 1 tahun. Nah ini, ya. Jadi Allah tidak mengingatkan kita sebenarnya. Bahkan mereka mau bicara mereka, kami akan tagih, kami akan tuntut kalian nanti di hadapan Allah. Ya, apa yang sudah kalian perbuat, apa yang sudah kalian lakukan untuk membela kami, untuk menolong kami, padahal kalian mengaku sebagai saudara kami. Ya, sudah banyak, Pak, teriakan-teriakan seperti itu yang diupload. Ya. Nah ini pertanyaan kepada kita, apakah kita lebih susah dari mereka? Kan tidak. Ya, justru ya apa yang terjadi sekarang, ya. Oh, dituduhnya Hamas teroris, ya macam-macam lagi tuduh. Tidak ada rasa duka cita ketika wafatnya Ismail Haniah, wafatnya Yahya Sinwar. Ya, nggak ada rasa duka cita, tidak ada rasa empati sama sekali, kan bingung kita. Ya, terutama kalangan dunia Arab. Ya, malah mereka bersyukur. Ya, sudah mati salah satu gembong teroris. Ya Allah. Nah ini, Pak. Jadi memang proses seleksi secara alamiah, ya, yang hendak Allah perlihatkan kepada kita, ya. Jadi yang pasti, ya Mas kalian, ya kembali kepada konsep tauhid, ya sejauh mana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi jalan keluar atas setiap masalah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang paling tahu. Ya, bagaimana kapasitas kita, kapabilitas kita, ya, intelektualitas kita, Allah lebih paham. Allah yang paling tahu. Ya, tinggal bagaimana kita, ya, pendekatan kepada Allah. Nah di sini diantaranya, ana inda zanni abdi bi. Ini hadis kursi, ya, aku sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Ini yang ketika kita punya masalah, kita udah suuzon kepada Allah. Ya, lagi banyak harta, wah Allah sayang sama saya. Lagi bikin susah, wah Allah menjauhi saya. Allah nggak suka sama saya. Kita sudah suuzon. Ya. Sehingga apa yang menjadi suuzon kita kepada Allah, itulah yang kita dapat. Baik, jamaah sekalian, ya. Inilah poin-poin penting yang saya sampaikan, ya. Jadi mudah-mudahan kita mengambil banyak pelajaran dari apa yang kita kaji pada subuh pagi ini, ya. Dan satu hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah. Siapa yang enggak lelah, Pak? Kita tiap hari kerja banting tulang cari nafkah, ya, untuk menafkahi keluarga, menunaikan kewajiban kita agar keluarga kita kuat dalam ibadah, kan begitu. Ya, kemudian apa? Rasa sakit. Siapa di antara kita yang nggak pernah sakit? Fir'aun itu katanya orang yang nggak pernah sakit. Ya, itu Fir'aun. Pusing kepala juga nggak. Tapi Allah kirimkan apa? Belalang. Allah kirimkan kodok, ya kan? Allah kirimkan apa? Air sungai yang memerah darah. Ya, sehingga dia nggak bisa tidur, tersiksa dia. Sampai itu kodok naik ke singgasananya, naik ke kasur-kasurnya. Ya, belalang masuk ke istananya. Ya, sekalipun dia memang orang yang nggak pernah sakit. Ya, tapi itulah yang buat dia jadi sombong. Ya.
Rasa khawatir, siapa yang nggak pernah khawatir? Ya, khawatir terhadap keselamatan diri, terhadap keselamatan keluarga, terhadap keselamatan anak. Ya, yang lebih hebat lagi khawatir terhadap keselamatan negeri ini, Pak. Bapak khawatir nggak kira-kira, Pak? Ya, khawatir nggak kalau 2025, 2030 Indonesia hilang dari peta bumi? Nggak ada lagi negara kesatuan Republik Indonesia, yang ada negara Republik Indochina. Dipertanyakan Pak ini nasionalisme kita kalau kita nggak khawatir. Ya karena fakta-fakta di lapangan sudah banyak. PIK 1, PIK 2 yang seolah-olah negara di dalam negara kan terus menerus diupload, dikeluhkan. Ya. Belum lagi reklamasi di luar ya, termasuk ekspor pasir ke Singapura. Itu kan menyangkut kedaulatan negeri. Ya. Khawatir gak kita? Ya kalau kita nggak khawatir ya sudah, nanti ujung-ujung ya berubah semuanya, Pak. Jadi negara kesatuan Republik Indochina. Ya bukan lagi Indonesia. Ya kita mau apa kalau udah begitu? Ya patut khawatir. Ya karena walau bagaimanapun ya cinta tanah air itu juga bagian dari ajaran agama kita. Ya rasa sedih. Ya siapa orang yang nggak pernah sedih? Ya, menghadapi gangguan tetangga. Ini ada yang menarik, Pak. Ya, Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan orang kafir. Ya, 20 tahun tinggal di apartemen. Ya, itu bocoran WC-nya persis di samping tempat tidurnya. Enggak ngomong sama tuh orang Nasrani tetangganya. Ya kalau saya bisa cari solusi ngapain juga saya harus ngomong. Ya cukup ditandangin pakai ember penuh buang 20 tahun. Sampai suatu ketika beliau sakit, ini tetangga turun. Nengok, kaget. Imam itu apaan? Ah itu bocoran dari atas. Sadar nih tetangganya yang kafir ini, kalau itu di atas adalah persis toiletnya dia. Seketika dia bilang, Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Diganggu tetangga, bocoran dari toilet, dari WC 20 tahun. Bisa dibayangkan, Pak, berat ini. Berat nggak Pak kira-kira? Nah, kita ayam tetangga main ke halaman rumah kita, buang kotoran di situ, wow, udah nyap-nyap kita. Iya. Ya itu. Akhlak luar biasa, ya. Jadi diganggu 20 tahun dengan bocoran air WC. Tapi beliau tetap sabar ya, Masya Allah. Ya, rasa gelisah, bahkan sampai duri yang melukai kita, Pak, yakin bahwa itu insya Allah akan jadi penggugur dosa. Duri, nyamuk, gigitan nyamuk, ya mudah-mudahan itu jadi penggugur dosa. Yang penting dengan catatan kita ikhlas menerimanya. Apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, bukan ngeluh, bukan marah, kecewa, sumpah serapah. Ya kalau itu yang kita lakukan ya kita nggak dapat. Ya mengendap menguap begitu saja pahalanya. Ya. Tapi kalau kita sabar, ya menghadapi setiap apa yang menjadi qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjarannya pasti ganjaran yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Pak, kita mendekat sejengkal. Ya, Allah mendekati kita sehasta, mendekat kepada Allah sehasta, kita didekati oleh Allah sedepan. Ya, kita mendekati Allah berjalan, Allah akan dekati kita dengan berjalan cepat atau mengatakan dengan berlari. Ini balasan terbaik yang Allah berikan. Ya, nah mudah-mudahan ya kita bisa amalkan ya pendekatan kita, muraqabatullah kita yang kurang kita perbaiki lagi, ma'iyatullah kita yang kurang kita perbaiki lagi. Ya, perbanyak doa dan zikir ya sebagai benteng buat kita, sebagai perisai buat kita. Ya, dan semoga setan juga tidak mendekati kita. Jadi kata Nabi, orang yang ahli zikir itu seperti penyakit menular buat setan. Ya. Dan ternyata Bapak, fadilah zikir dan doa itu ada 73.
Itu yang tercatat oleh Syekh Said Id Al-Hilali. Mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, di situ beliau sebutkan fadilah dalam keutamaan dari doa dan zikir itu ada 73 macamnya. Ya, jadi bukan cuma satu dua. Nah, ini yang kita belum explore, belum kita gali. Ya, untuk kemudian kita amalkan. Ya, jadi kalau selama ini kita belum menemukan solusi, belum menemukan jalan keluar terbaik atas setiap masalah yang kita hadapi, boleh jadi karena pendekatan kita kepada Allah masih kurang. Ya. Dan kita termasuk orang yang mudah putus asa. Nah, itu masalahnya Pak juga. Ya, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat seperti itu, karena sifat seperti itu hanya dimiliki orang-orang kafir. Ya, naudzubillah.